Yo Samagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Dimanapun kalian berada, tetap semangat beraktivitas ya nakama. Ingat untuk berbahagia dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bocoran untuk low quality gambar manga One Piece chapter 1067 sudah beredar di dunia maya. Itu pun diikuti dengan beberapa terjemahan dari beberapa sumber yang sedikit tidaknya mengungkap kebenaran apa yang terjadi di chapter ini. Chapter One Piece di minggu ini luar biasa keren. Begitu banyak hal yang terungkap, mulai dari pengungkapan rahasia dari buah iblis milik Vegapunk. Begitu juga agen khusus pemerintahan dunia yaitu CP0 sudah berada di depan pintu masuk Pulau Egghead. Itu pun diikuti dengan kejadian aneh dari Bartolomeo Kuma yang entah kenapa berlari tanpa tujuan. Nah, merujuk kepada hal ini, dalam video Tamagon kali ini kita akan bersama-sama mencoba untuk menganalisa dan juga berspekulasi liar mengenai beberapa poin yang sangat menarik di chapter ini. Jadi akan ada beberapa poin penting di chapter ini yang akan Tamagon bagi penjelasannya dan analisanya untuk memudahkan kalian menonton serta mendengar hal ini. Namun tentunya sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama, tarik jangkar, dan mari kita berlayar. Kita akan masuk ke dalam poin penting yang pertama yang menarik untuk dibahas, yakni kemunculan robot kuno yang menyerang Mario Joa 200 tahun yang lalu. Pada chapter 1067, Vegapunk kembali menegaskan bahwa dia kebingungan untuk mencari cara agar robot ini bisa untuk kembali hidup. Dia masih belum mengerti dengan sistem dan juga bahan bakar yang digunakan untuk menghidupkan kembali sang robot kuno. Franky pun tampak terlihat sangat kaget karena orang sekelas Vegapunk tidak bisa menduplikasi ataupun membuat robot ini hidup. Nah, lantas bagaimanakah cara menghidupkan robot ini? Spekulasi liar Tamagon kembali menyebut bahwa kejadian ini memang sekilas sangat amat mirip dengan film dahulu kala bernama Castle in the Sky. Kita tahu Oda sangat gemar untuk mengambil referensi ke dunia nyata kita maupun dalam film, dan bisa saja cerita robot kuno ini terinspirasi dari film Castle in the Sky. Cerita dari film ini mengisahkan tentang keberadaan pulau mitos yang maju secara ilmiah yang penuh dengan harta karun. Ketika pada akhirnya ada yang menemukan pulau itu, mereka juga menemukan beberapa robot kuno. Mereka menemukan kota yang ditinggalkan dan maju secara ilmiah. Ada juga bahasa kuno yang tidak bisa dipahami di pulau tersebut. Namun dalam film ini juga robot kuno itu disimpan dan tidak bisa dihidupkan kembali. Sampai pada akhirnya robot itu pun bisa hidup dengan ajaib karena datangnya seorang gadis keluarga kerajaan yang mendekatinya. Ketika gadis ini ditangkap, kalungnya hilang dan robot itu tiba-tiba bekerja. Inilah satu-satunya misi gadis itu untuk menyelamatkan robot kuno ini, seolah-olah sudah lama menyelesaikan masalah ini. Nah, robot kuno ini juga punya kemiripan dalam cerita One Piece. Benda ini dibuat di kerajaan yang sangat maju 900 tahun yang lalu. Kemudian terdengar kabar bahwa robot ini menyerang Mario Joa 200 tahun yang lalu. Mungkinkah dia mencoba menyelamatkan karakter tertentu dari kerajaan kuno yang ditahan oleh pihak pemerintahan dunia? Entah bagaimana berinteraksi dengannya. Mungkin saja itu adalah putri dari kerajaan kuno yang masih hidup, atau bisa saja Kozuki Toki. Jadi overall robot kuno ini butuh seorang gadis juga yang akan menghidupkannya, yang dimana gadis ini masih menjadi tahanan dari pemerintahan dunia sama seperti halnya film Castle in the Sky. Mungkin contoh besar juga baru-baru ini kita dikejutkan lagi dengan otak jenius dari Oda dalam membuat pertemuan Reverie yang sudah sangat jelas diinspirasi oleh kejadian dalam dunia nyata kita, yaitu pertemuan G20 yang baru saja ada di Indonesia yaitu Bali. Nah, tujuan dari terbentuknya pertemuan ini pun sangat sama, yakni masing-masing kepala negara dikumpulkan menjadi satu dalam rapat ini untuk membahas hal-hal yang penting yang terkait dengan dunia saat ini dan masa depan dunia. Nah, ada juga cara kedua untuk menghidupkan robot ini juga masuk akal. Sumber energi robot ini entah bagaimana berasal dari bulan. Spekulasi liar Tamagon yang kedua memprediksikan bahwa listrik dari Sukuming dalam fase sulong adalah elemen yang datang dari bulan, dan itu adalah kunci untuk menggerakkan benda kuno ini. Ini artinya kekuatan mereka sendiri dapat mengoperasikan robot ini dengan cara tertentu. Tamagon akan mengajak kalian kembali ke chapter 468. Ada sesuatu yang unik pada cover story chapter ini. Ini mengisahkan mengenai petualangan Enel dalam luar angkasa. Yang menariknya adalah judul pada cover story ini, yakni Energi Sarges into Ancient Town, atau bisa dibilang bahwa ada suatu energi yang menuju ataupun mengarah pada kota kuno. Nah, disinilah poinnya. Energi yang dimaksud pada cover story ini adalah energi yang dilepaskan oleh petir
petir dari Enel. Pelepasan energi dari petir ini menuju ke dalam sebuah pipa yang mengarah pada robot-robot tersebut. Ini pun menyebabkan automata ataupun robot yang berada di sana terpicu dan kemudian hidup kembali. Jadi secara garis besar, teori kedua Tamagon menyebut bahwa sumber energi listrik ataupun elemen listrik dari bulan akan menjadi pemicu hidupnya sang robot kuno. Dan terakhir, tentu saja spekulasi liar Tamagon kemarin yang menyatakan bahwa bisa saja ada hubungannya dengan Luffy sang Dewa Nika. Contoh simpelnya, Pulau Egghead itu sendiri. Vegapunk bernama Lilith pernah mengatakan bahwa sumber energi yang berada di pulau ini adalah api. Yeps, api menjadi pemicu dari semua teknologi yang berada dalam pulau tersebut. Api dikatakan menjadi energi yang bisa diubah menjadi bentuk apapun. Jadi jika kita membicarakan mengenai robot kuno, pasti ada sesuatu yang bisa membuat robot kuno ini untuk dihidupkan kembali. Seperti yang Tamagon bahas tadi, dibutuhkan sumber daya tertentu untuk melakukannya, dan Vegapunk sendiri masih belum menemukan hal tersebut. Jadi robot ini bisa saja dibangkitkan kembali jika sumber daya robot ini didapat, yaitu Flame Eternal dari buah iblis Gomu Gomu no Mi. Atau bisa dibilang robot ini harus mendapatkan trigger dari api sang Dewa Nika. Yeps, karena tentunya Luffy merupakan sumber api yang paling terbesar yang dimiliki oleh dunia ini. Karena dia adalah sang Dewa Matahari alias Sun God Nika. Namun bisa saja api yang dimaksud juga berasal dari ras Lunarian. Kita tahu semua suku Lunarian ini adalah makhluk yang bisa untuk memanipulasi dan membuat api. Api dikatakan oleh Vegapunk Lilith menjadi elemen yang sangat bagus untuk bisa membangkitkan sumber daya yang besar. Bisa jadi tujuan dimusnahkannya ras Lunarian ini juga berhubungan dengan api dari ras ini, alias bisa untuk menjadi sumber bahan bakar dari sang robot kuno. Mungkin bisa saja kan Pluton yang berada di bawah laut Wano Kuni juga harus punya semacam bahan bakar yang bisa untuk dihidupkan. Dan api dari Lunarian lah yang menjadi faktor utama alasan untuk bisa benda-benda ini hidup. Yang menarik juga dibahas di chapter ini adalah bagaimana Luffy yang selalu senang bermain dengan yang namanya kumbang. Yaps, kita bisa lihat pada lightsaber dari Jowarle Bonnie yang menghadirkan serangga. Luffy menemukan kumbang besar di antaranya. Bukan cuma dalam momen ini saja Luffy sering sekali dekat dengan kumbang. Ada juga beberapa momen tertentu di chapter-chapter yang sudah lewat di mana Luffy selalu senang dengan yang namanya serangga. Nah, fakta menariknya adalah bahwa kumbang kotor dalam mitologi Mesir dianggap salah satu wajah Dewa Matahari Ra yang dikenal dengan nama Khepri. Khepri adalah Dewa Matahari Ra dengan kepala kumbang kotor. Luffy tentunya kita tahu kan bahwa dia sangat berhubungan erat dengan Dewa Matahari yaitu Sun God Nika. Khepri adalah simbolisasi matahari terbit. Matahari terbit juga disebut sebagai daun ataupun fajar. Mengapa kumbang kotor adalah simbol matahari? Kumbang dianggap sebuah simbolisme pergerakan matahari. Kumbang bertelur dalam kotoran yang sama dan ini merangkai proses terbentuknya kehidupan. Yeps, dan terakhir menarik untuk membahas bagaimana proses dari Punk Record bekerja. Vegapunk mengatakan bahwa Punk Record ini semacam perpustakaan terbesar yang dibuat guna untuk menampung pengetahuan yang dia miliki. Dia juga bercita-cita memasukkan pikiran orang lain juga untuk menambah ilmu pengetahuan yang ada dalam perpustakaan Punk Record ini. Entah bagaimana mendengar hal ini, Tamagon juga punya spekulasi bahwa Punk Record ini tidak hanya berguna untuk menampung informasi, melainkan ada hal tertentu juga yang diciptakan oleh Oda Sensei melalui perpustakaan terbesar ini. Eiichiro Oda mungkin telah memperkenalkan cara yang sangat bagus yang dapat digunakan bagi dunia untuk mempelajari realitas sejati tentang sejarah abad kekosongan yang hilang. Ini juga mereka akan bisa memahami kebohongan yang selama ini diperbuat oleh pemerintahan dunia. Jadi sekilas memang Punk Record ini bekerja layaknya internet kita dalam dunia nyata. Semua akan bisa mengaksesnya dan mendapat informasi yang tepat pada benda ini. Nah, untuk pembahasan mengenai alasan dari Bartolomeo Kuma kehilangan kendali dan berlari ke suatu tempat. Jadi Tamagon akan buat penjelasan ini di video yang lainnya ya. Dalam video ini nanti kita akan cari tahu kenapa alasan Kuma bertingkah aneh seperti itu. Nanti juga kita akan membahas sedikit mengenai robot kuno yang ada keterkaitan 200 tahun yang lalu dengan manusia ikan dalam kasus insiden penyerangan ke Maria Joa. Yeps, jadi tentunya pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya.
Oke, sekian saja menurut analisa Tamagon mengenai chapter 1067 ini. Mungkin dari kalian punya pendapat yang berbeda. Silahkan tulis di kolom komentar, oke? Jangan lupa bahwa manga One Piece chapter 1068 akan libur ya. Jadi untuk menemani minggu depan kita, Tamagon akan membuat teori-teori liar yang sangat menarik ya. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini. Dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Satu quotes dari Monkey D. Dragon untuk menutup pembahasan ini. Hiduplah seperti yang kau inginkan, Luffy, saat-saat dalam sejarah ketika dunia membutuhkan hadiah sepertimu. Ini akan membuat orang mempertanyakan dunia, hari di mana akan tiba ketika kita akan segera bertemu. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.